Bagaimana menyikapi hati yang gundah karena rasa cinta terhadap lawan jenis? Masya Allah, memang cinta kita pada lawan jenis. Yang aneh itu cinta pada sejenis. Itu yang aneh ya. Berarti antum normal, namun belum sanggup untuk menghalalkannya. Antum puitis sekali ya. Maksudnya mencintai seseorang, cuman nggak bisa nikah gitu ya. Belum bisa nikah. Luar biasa. Tapi sudah saling mengetahui perasaan satu dengan yang lain. Luar biasa. Jadi catatan nih, bikin status. Gundah dalam cinta, tapi belum sentuh, belum bisa atau belum mampu menghadirkan cinta dalam pembuktian ke jenjang pernikahan. Bagaimana menyikapinya? Banyak turunannya. Pertama, jaga itu tetap dalam area cinta. Karena ada cinta, ada suka, itu beda. Kalau suka, itu lebih umum kalimatnya. Bahkan bisa mengarah kepada yang negatif. Kalau cinta, semua kata cinta mahabbah berasal dari kata habbah, benih yang bagus. Maka dia terjaga. Bagaimana menjaganya? Kalau belum mampu Anda jenjang ke pernikahan, Nabi memberi rumus puasa. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ya, hei para pemuda, jika Anda sudah mampu untuk menikah, silakan menikah. Awas, hati-hati, karena sungguh pernikahan itu bisa mampu menahan syahwat-syahwat Anda, disalurkan kepada yang baik-baik. Fa illam yastati' fa 'alaihi bisyam. Kalau belum mampu menikah, mempersiapkan itu, maka dia bisa jaga itu dengan puasa. Ya, maka puasa itu akan menjaga pandangan dan menjaga syahwat dari hal yang tidak diperkenankan. Puasa. Pertama caranya rajin puasa. Puasa Senin, Kamis, kalau bisa puasa Daud, kan puasa supaya tertahan. Karena orang puasa itu punya dua keunggulan. Pertama meningkatkan ibadah, kedua menahan maksiat. Hampir tidak ada orang puasa itu bermaksiat karena takut batal puasanya. Orang puasa, pembohong, puasa, dia takut dengan bohongnya. Tumben hari ini nggak bohong, takut batal tuh. Jaga. Orang biasa mencela, saat puasa nggak mau mencela, dia tahan-tahan, takut batal puasanya. Udah 5:30 dicela orang, dia kan suka mencela kan, kita cela habis-habisan. Mas, cela 5:30 tuh, nggak balas dia. Tumben nggak balas, habis maghrib nanti. Habis maghrib dia mau balas. Habis maghrib lupa, mau balas diingatin temennya, dibalas batal puasa nanti, hilang pahalanya. Oh iyalah, Masya Allah, puasa. Yang begitu aja ditahan, apalagi syahwat, tahan, puasa. Tahan, pandangan tahan, puasa. Belum buka. Ya, tahan. Nah, itu satu. Yang kedua, dalam puasa isi dengan amal saleh dan berdoa. Ikhtiar pertama doa. Karena doa orang puasa itu salah satu yang cepat dikabulkan. Thalathatun la turaddu da'watuhum. 3 golongan yang sulit untuk ditolak doanya, sulit ditolak. 1. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin adil, jangankan perbuatannya, doanya sulit ditolak. Presiden yang adil, gubernur yang adil, bupati yang adil, ya, termasuk antum di rumah tangga, imam yang adil. Adil ketika kerja, pekerjaan, ketika di rumah tinggalkan pekerjaan, antum jadi suami, jadi ayah. Antum adil. Jangan antum ke rumah jadi pekerja, salah. Direktur itu di kantor, di rumah itu bapak, kakek bagi anaknya. Jangan ke rumah bawa suasana pekerjaan. Pernah anak antum nyambut yang kecil keluar, Pak Direktur, nggak ada. Ayah, papa, itu yang kita sambut. Anak saya aja sama. Di sini Ustadz pulang ke rumah, nggak ada anak saya manggil Ustadz. Dibuka, Ustadz, tidak ada. Biasa aja yang mereka inginkan bapaknya. Uya, main bola yuk. Uya, kuda-kudaan yuk. Kita jadi kuda. Biasa. Di sini kita mengajar, di rumah jadi kuda. Untuk anak yang namanya butuh bapaknya. Istri butuh suaminya. Butuh suaminya. Begitu pulang jadi suami. Begitu pulang jadi ayah. Itu yang diinginkan. Itu adil namanya. Lah antum ke kantor bawa suasana rumah tangga ada masalah dibawa ke kantor. Apa salah karyawan antum? Masalah dengan istri antum, yang kena cemberut sekretaris antum. Kamu sih apa ya? Kenapa bapak ya? Bapak. Sama ke rumah, yang salah di kantor, yang dibanting pintu rumah. Apa salah pintu? Cekik, papa kenapa? Diam kamu. Diam. Papa, kamu lagi nih anak, Masya Allah. Adil teman-teman. Antum adil, doa cepat dikabulkan. 2. As-sha'ima hatta yuftira. Orang puasa sampai buka. Jika saat puasa itu jangan cuma menunggu buka, doa. Isi dengan doa. Apalagi saat buka, Masya Allah. Sebelum semua makanan macam-macam berdoa. Minta sama Allah. Itu cepat itu. Maaf ya, itu kalimat hadisnya juga jelas.
Asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, aku yang memberikan pahalanya langsung. Dia puasa karena aku. Makanya orang puasa kata Nabi dapat dua kebahagiaan. Farhatani, dua kebahagiaan. Farhatun, kebahagiaan pertama adalah hina yuftir, ketika dia buka. Dan yang kedua ketika membawa pahala puasa kepada Allah. Kenapa dia bahagia buka? Salah satunya pada saat itu ada doa-doa yang cepat dikabulkan. Ya, lihat sini. Baik-baik ya. Antum, misal ada seorang asisten rumah tangga bantu di rumah. Antum minta bangun jam 5, dia bangun jam 4. Bahkan tahajud dulu. Antum minta kerjakan ruang terbatas, dia kerjakan tanpa batas. Hapus semua. Bisa kerjakan dengan baik. Tiba-tiba dia datang kepada antum. Waktunya gajian. Terus dia punya kebutuhan. Pak, mohon maaf sebelumnya Pak. Anak saya mau ujian. Biayanya kurang 100.000 Pak. Kalau nggak ada itu nggak bisa ikut ujian Pak. Kalau diperkenankan boleh dipotong gaji saya berikutnya. Tolong Pak, saya pinjam 100.000. Dan antum dalam kondisi punya. Pertanyaan saya, antum mau pinjamkan atau antum kasih? Kasih. Minta ganti nggak? Tidak. Berapa dikasih? Mungkin 1 juta. Lebih daripada itu. Antum bayangkan. Allah menyampaikan dalam hadis qudsi. Sampaikan lewat Nabi SAW. Perhatikan. Ada orang harusnya dia buka makan. Ini puasa. Yang lain makan. Dia puasa. Sunnah dia kerjakan. Dia tahan amarah. Masya Allah. Dalam hadis disebutkan dia tidak makan, dia tidak minum untukku. Masya Allah. Setelah itu, wasyamu li wa ana ajzi bihi. Siapa yang puasa untukku maka aku yang berikan pahalanya. Maka ketika orang puasa ini dalam keadaan dia hendak berbuka, di ujung mendapatkan bagian dari hasil dia, gaji dia mau dia dapatkan gaji akhiratnya, dia bermohon kepada Allah sebuah kebaikan-kebaikan. Maka dijawab oleh Nabi, la turaddu da'watum, doanya tidak akan pernah ditolak kalau benar dia berdoa. Minta.